Hukum syarifah dengan ahwal. Hukum syarifah menikah dengan ahwal. Marhaba. Ini juga adalah salah satu syariat. Termasuk syarat nikah, yaitu ada yang namanya kafa'ah. Apa itu kafa'ah? Kafa'ah kesederajatan kasta. Dan ini khusus di syarifah, khusus buat syarifah. Daripada apa? Anak keturunannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Anak keturunan Nabi, seorang syarifah, lebih dikekang, lebih dijaga, lebih diprotek oleh Nabi Muhammad SAW. Karena syarifah adalah hakus sayyid, itu adalah haknya para sayyid, haknya para habaib. Maka hal ini telah diberikan dan dijadikan aturan di dalam agama. Ada yang namanya kafa'ah. Ada apa dengan kafa'ah? Pertama, saya pernah duduk bareng sama beberapa habaib, beberapa sayyid dan syarifah. Masih anak-anak muda. Di Jakarta tahu sendiri, mereka sudah mulai yang namanya apa? Sayyid dan syarifahnya lebih modern, meninggalkan daripada syariat. Dan mereka mengatakan, ada enggak dalil yang menerangkan masalah kafa'ah? Syarifah wajib dengan sayyid. Saya bilang ada. Dalam Al-Quran itu ada kaidah mu'min bil mu'min. Itu diambil dalil oleh para imam-imam kita menjadi dalil daripada syarat kafa'ah. Orang mukmin harus sama orang mukmin, orang muslim harus sama orang muslim. Itu menjadi yang namanya kesederajatan kasta. Itu menjadi salah satu hukum dalam syariat. Maka seorang syarifah di dalam ahkam, di dalam hukum arba'atul madzahib, 4 imam tidak mengesahkan seorang syarifah menikah dengan ahwal atau watoni, saudara. Ada apa? Karena begitu pentingnya syarifah di matanya Rasulullah SAW. Haknya syarifah itu adalah haknya sayyid, bukan selain sayyid. Maka harus didengar, dipatuhi. Kalau anda cinta kepada Siti Fatimah, maka di dalam satu riwayat saya pernah mendengarkan, siapa orang syarifah menikah dengan ahwal, menikah dengan selain sadah, menikah dengan selain sayyid, maka apa yang terjadi? Besok lusa dia tidak ada di barisan Siti Fatimah Zahra binti Rasul SAW. Bukan hanya itu, sampai Siti Fatimah tidak mau melihat wajahnya syarifah tersebut karena sakit hati, saudara. Kalau sudah menyakiti hatinya Siti Fatimah, sama dia menyakiti hatinya Sayyidina Rasul SAW. Kalau hatinya Nabi yang sakit, mau masuk surga lewat mana? Jadi jangan beranggapan saya syarifah, saya keturunan Nabi, surga terbuka buat saya. Homen ente, siapa kamu? Nabi Muhammad SAW saja masih ibadah kepada Allah sampai kakinya bengkak. Anda juga harus patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian saudara, masalah kafa'ah tersendiri ini untuk menjaga nasab anda supaya tidak yanqati, tidak terputus kepada Nabi Muhammad SAW. Di Jakarta banyak syarifah zuhud sama ahwal. Apa yang terjadi? Allah hancurkan, Allah hinakan, Allah leburkan hartanya. Ini ahwal orang kaya, rata-rata begitu. Faktor ekonomi. Ini orang ahwal orang kaya, masya Allah. Syarifah tergiur dengan kekayaan duniawi. Menikahlah ini syarifah dengan ahwal tersebut. Subhanallah, karena menyakiti hati Nabi, maka apa yang terjadi? Itu dia punya harta habis ludes semuanya, saudara. Hancur lebur. Jangan pernah menyakiti hatinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan membenarkan sesuatu yang haram, dan jangan menjalankan sesuatu yang dimungkari oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, kalau bukan kita yang menjaga nasab kita, siapa lagi? Kalau bukan kita yang menjaga daripada kemuliaan yang Allah titipkan kepada kita, siapa lagi? Maka oleh sebab itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah, tolong jangan sakiti hatinya Siti Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadilah syarifah yang pantas untuk dibanggakan oleh Siti Fatimah. Jadilah sayyid yang bisa dibanggakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, kalau misalnya ada sayyid datang meminang anak kita, teliti dulu nasabnya dengan baik. Jangan dilihat pekerjaannya. Yang penting ini orang baik, punya niat baik, ingin menikahkan putri kita. Dia betul sayyid, nikahkan. Jangan lihat daripada pekerjaannya. Kerja bisa dicari, duit bisa dicari, saudara. Tapi iman itu adalah hak paten, ada di dalam hati, harus kita perhatikan, saudara. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kalau orang dulu melihat sayyid, yang melihat pekerjaan, langsung dinikahkan, saudara, oleh orang tua mereka. Tapi sekarang jangan jadi habaib yang suka jual anaknya. Di Jakarta itu banyak. Kalau melihat ada akwal, dia memiliki daripada pekerjaan yang baik, dia punya penghasilan yang bagus, dia punya harta berlimpah, maka bapaknya yang jual anaknya. Na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Nanti bakal dituntut yaumul qiyamah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga masalah ini, polemik ini, kasus ini, kalau kita bicara masalah ini, ada beberapa masalah. Para ulama berpendapat seorang syarifah menikah dengan ahwal. Pertama ini, pernikahannya itu batal nikah, batal pernikahannya. Jadi apa yang terjadi kalau batal nikahnya? Kalau berhubungan intim jadi zina, kalau punya anak jadi anak zina. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ini pendapat para ulama kita. Ikhtilaf ulama itu ada.
Tapi semua yang berbeda pendapat, mereka semua tetap melarang para syarifah dinikah dengan ahwal. Sehingga menurut Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan boleh syarifah nikah dengan ahwal dengan syarat apa? Yang pertama, syaratnya banyak, cuman yang pertama saja, harus mendapatkan izin, mendapatkan restu, mendapatkan ridha dari semua habaib sedunia. Coba pakai akal saja. Ada satu ahwal mau nikah sama syarifah, minta restu, minta ridha Semakassar dulu dah, se-Sulawesi dulu deh, bisa atau tidak? Satu tidak ridho, gugur daripada syarat tersebut, tidak bisa. Apalagi sedunia, saudara. Maka oleh sebab itu ini adalah penolakan secara halus dari para imam-imam madhab kita, dan hal ini harus kita amati dengan baik, harus kita cermati dengan baik, saudara. Madhab memang ada yang membolehkan, tapi tetap kita punya madhab, kita punya ajaran daripada ajdaduna, kita punya kakek moyang kita. Para habaib kita, para kakek moyang kita, Imamul Haddad, Imam Jamaluddin, Imamul Idrus, mereka adalah mujtahid-mujtahid yang bisa memberikan fatwa, tapi mereka tawadhu, saudara. Mereka tidak ingin menjadi salah satu imam madhab, tapi para arba'atul madzahib, 4 mazhab tidak mengesahkan syarifah zuat atau nikah dengan ahwal. Maka oleh sebab itu mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimaklumi kenapa saya keras tentang masalah ini, karena sudah cukup banyaknya syarifah-syarifah yang menyeleweng dari thariqahnya Nabi Muhammad SAW. Saya nggak peduli kalau para syarifah benci dengan kalimat saya, benci dengan hukum yang saya sampaikan, saya tidak peduli. Yang penting Nabi Muhammad tidak benci sama saya, Siti Fatimah tidak benci kepada saya. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan menyelamatkan para syarifah kita, menyelamatkan para sadah kita, dan juga menyelamatkan syarifah-syarifah yang telah salah arah. Maka mudah-mudahan mereka bisa kembali lagi di dalam manhajnya Nabi Muhammad SAW. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukuplah pernikahan ini menjadi salah satu kabar baik buat kita. Semoga kita semua berbahagia. Pesan saya kepada para kedua mempelai, tolong kalau tidak ada masalah di dalam rahim istri Anda, jangan pernah berhenti buat anak. Jadikan rumah produksi istri Anda. Jadi sebaik-baik orang itu yang produktif. Kalau kita bicara masalah pabrik, saya pengen tanya, pabrik yang sukses sama pabrik yang gagal. Nih gambarannya, ada satu pabrik cuman ngeluarin 1 unit motor, kemudian tutup itu pabrik. Ini kira-kira sukses apa gagal? Sukses apa gagal? Sukses apa gagal? Ada pabrik ngeluarin 1 unit motor, kemudian pabriknya tutup, kira-kira sukses apa gagal? Gagal. Kemudian ada satu pabrik, Masya Allah produktif tiap tahun 10 unit, 10 unit, 10 unit istiqomah, kira-kira sukses apa gagal? Sukses apa gagal? Baik, kita satu pendapat, kalau produktif itu sukses, kalau nggak produktif itu gagal. Maka oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW menyatakan nanti para anbiya membangga-banggakan umatnya yang begitu banyak, dan aku adalah orang yang paling bangga karena umatku adalah umat terbanyak. Maka jadilah salah satu bagian dari orang yang bisa membanggakan Rasulullah dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak anak, saudara. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau istri tidak ada masalah, maka jangan dipakai KB, jangan ikutin pemerintah KB. Buat daripada keluarga besar, keluarga banyak, itu menjadi KB-nya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ada masalah jangan pakai KB. Saya punya istri jujur, KB itu ada 2 ya, ada yang mubah, ada yang haram. Hukum aslinya haram, tapi bisa jadi mubah. Kapan KB diharamkan? KB diharamkan kepada seorang wanita yang nggak ada masalah di rahimnya, kemudian dipasangin KB karena takut punya anak, maka itu jadi haram. Yang kedua, kapan KB itu mubah atau halal? KB itu halal kalau istrinya punya masalah di kandungannya. Kalau misalnya punya anak nanti bermasalah, maka KB itu menjadi halal. Saya punya istri, waktu pertama kali melahirkan itu sesar. Kenapa? Karena itu tadi, ketubannya rembes. Jadi dia punya dinding rahimnya atau rahimnya itu sudah mulai rapuh, dijahit berkali-kali, robek lagi. Mau tidak mau harus KB. Karena apa? Pemulihan rahimnya. Maka itu diperbolehkan. Tapi kalau misalnya tidak ada masalah, ayo jadilah rumah produktif, harus bisa memperbanyak anak. Orang dulu sekali nikah anaknya 14. Mudah-mudahan kita doakan pengantin anaknya 25. Amin ya rabbal alamin. Dia berjuang aja dulu, masalah hasil akhir urusan belakangan. Maka mudah-mudahan kita semua jadi berkah. Dan juga doakan buat sayyid-sayyid ini yang masih pada jomblo, yang belum nikah, doakan biar cepat laku. Saya mewakili para sayyid-sayyid yang ada di sini yang mungkin takut untuk bicara, tolong turunkan harga mahal. Yang belakang pada angkat tangan, ini bukan mau demo Pak. Ya, turunkan harga mahar. Mudah-mudahan sayyid-sayyid di sini bisa menikah dengan baik. Ingat, berkahnya pernikahan bukan
mengajukan mahar yang tinggi bukan mewahnya pernikahan, tapi berkahnya pernikahan ketika niatnya lillah wa fillah. Maka mudah-mudahan tidak ada lagi sayyid-sayyid yang jomblo di tempat ini. Mudah-mudahan selepas acara ini nanti bakal ada acara pernikahan-pernikahan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-fasda bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan katsir. Terima kasih banyak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau misalnya makannya terganggu atau sedang nyamilnya terganggu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, atau yang lagi gagal diet juga terganggu, maka minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.